keluarga kudus. Apa yang membuat sebuah keluarga disebut kudus? Tentu saja Allah yang Maha Kudus yang bisa membuat yang lainnya menjadi kudus. Karena itu ada 3K yang menjadi unsur sebuah kekudusan keluarga. Pertama, kedekatan dengan Allah. K yang kedua, kedekatan dalam keluarga. Dan K yang ketiga, kedekatan dengan dunia, masyarakat, gereja sekitarnya. Kedekatan dengan Tuhan. Jika Tuhan tidak hadir dalam sebuah keluarga, jika Tuhan absen dalam sebuah rumah tangga, maka di situ dengan mudah terjadi dosa, pelanggaran, kesewenang-wenangan, ketidakutuhan, kekosongan, ketidaksetiaan, egoisme. Sebaliknya, sebuah keluarga di mana Tuhan hadir, ada harmoni, ada kerukunan, ada kekudusan, ada saling hormat satu sama lain, ada kasih, ada pengorbanan, ada pemberian diri, ada ciri-ciri khas Tuhan, semua ada di situ. Ampun, maaf. Tuhan menjadi jurumudi keluarga dan Tuhan menjadi simpul pengikat keluarga itu. Abraham tadi dalam bacaan pertama memelihara dan mengembangkan kedekatannya dengan Tuhan melalui doa. Doa yang begitu mendalam sampai-sampai bisa melihat Tuhan, bisa bertutur kata dengan Tuhan. Kemudian mereka juga mendengar, menanggapi dan melaksanakan kehendak Allah. Yosef dan Maria memelihara kedekatan dengan Allah dengan patuh pada hukum, dengan mengikuti adat istiadat yang ada pada waktu itu, membawa anaknya persembahkan kepada Tuhan, membawa persembahan kurban yang wajib, tekukur atau anak burung merpati. Kedua, kedekatan dengan sesama anggota keluarga. Kedekatan suami, istri, dan anak-anak membuat keluarga lestari, bersatu dalam suka maupun duka. United we stand. Bercerai kita runtuh. Kedekatan hati membuat ada rasa sukacita, sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebaliknya, ketidakdekatan antar anggota keluarga membuat mereka rapuh, mudah berantakan, mudah untuk tidak setia. Karena tidak ada kehangatan di rumah, tidak ada cinta, tidak ada sayang, tidak ada kedekatan, mereka cari kedekatan di luar. Nah, inilah pangkal masalah. Karena di rumah sang istri tidak dihargai, tidak disapa, tidak dihormati, tidak pernah disanjung. Nah, ditambah kerja, lihat jo kiri kanan yang puji, angka-angka, hargai, hormati. Maka dia menemukan harganya di luar rumah. Dan kalau sebegitu, kurang tunggu-tunggu anyor. Jika suami di rumah sendiri tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dilayani, lalu di kopi remang-remang ada yang layani, ya, ada yang tanya, ya, bablaslah, bukan cuma kopinya, tapi juga yang bikin kopinya. Jika di rumah anak-anak tidak dihargai,
hanya dimusuhi, dicela, direndahkan, dibanding-bandingkan, dilihat negatifnya, maka mereka merasa tidak dekat dengan papa mama. Maka mereka merasa tidak dihargai, tidak dicintai. Mereka cari itu di luar, pada geng mereka, apapun modelnya. Mereka berburu dan memburu cinta dan perhatian di luar rumah. Maka jangan heran mereka salah jalan dengan orang lain. Mereka hilang iman, mereka hilang akal sehat, mereka hilang juga papa dan mama. Yosef dan Maria dan Yesus memelihara kedekatan dengan cor unum anima una, sehati sejiwa, suka dan duka ditanggung sama-sama. Dengan berdoa bersama-sama, ke bait Allah bersama-sama. Dengan bertumbuh di rumah, Yesus bertumbuh dalam hikmat, dalam kuat, dalam besar di rumah sambil hormat, patuh dan taat pada orang tuanya. Ketiga, kedekatan dengan dunia, kedekatan dengan masyarakat. Tujuan keluarga Katolik adalah kebaikan pasangan, kebaikan anak-anak, dan juga kebaikan masyarakat di sekitar kita. Keluarga Katolik adalah sel masyarakat. Keluarga Katolik harus menjadi garam terang dan ragi yang mempengaruhi sekelilingnya secara baik, bagus, dan Kristiani. Kita lihat bagaimana Abraham dan Sarah menjadi sel keluarga Allah. Seperti bintang-bintang di langit, begitu banyak keluargamu, keturunanmu akan lahir. Dan keluarga Abraham dan Sarah menjadi dasar dari semua keluarga-keluarga yang ada. Yosef dan Maria juga berada bukan hanya untuk mereka sendiri, bukan hanya dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama. Yosef bekerja sebagai tukang untuk melayani orang-orang di sekitarnya. Yesus sendiri menjadi penebus penyelamat dari orang banyak untuk orang banyak. Ketiga unsur ini harus ada bersama-sama. Tidak ada keluarga kudus tanpa ketiga unsur ini. Tidak mungkin kita cuma dekat dengan Allah, dekat dengan satu sama lain, tapi keluarga ini tidak mengumat, tidak menggereja, tidak berparoki, tidak punya kontribusi pro ecclesia et patria. Tidak mungkin satu keluarga dekat dengan Allah, dekat dengan sesama, tapi dalam rumah bagaikan neraka, penuh antipati, dusta, kebohongan, tipuan, dan sandiwara. Tidak mungkin juga mereka dekat satu sama lain, dekat dengan orang banyak, dengan dunia, tapi tidak mengenal Tuhan. Kafir, ateis, tidak bersyukur, tidak ada Tuhan dalam hidup mereka. Maka pesta keluarga kudus hari ini meminta perhatian kita kepada Yesus, Maria, dan Yosef. Apakah keluarga kita dekat pada Tuhan seperti mereka? Apa Tuhan ada di rumah kita? Ada waktu doa pribadi maupun bersama? Apakah keluarga kita beribadah, menguduskan hari Tuhan? Apakah suami istri, anak-anak dekat satu sama lain? Ada waktu bersama, ada kerja bersama, ada sapaan, teguran, ada canda, ada kesediaan berkurban, maafkan, ampunkan, baku sayang, baku dengar, baku hormati. Apa ada pendidikan, apa ada pembinaan, apa ada teguran, atau rumahmu aman-aman saja, tenang-tenang saja? Karena banyak papa dan mama suni mau togor itu anak. Tidak mau mengoreksi, tidak mau membina.
Sementara sikap-sikap, cara-cara mereka jelas keliru dan tidak tepat. Orang tua takut nanti hati mereka terluka, sehingga mereka dibiarkan semau mereka, kendati salah dan keliru. Ini bukan kedekatan. Anda tengah membiarkan anak Anda salah jalan, merintis kekeliruan dan bencana. Sebaliknya, anak-anak, apakah kita menghormati orang tua? Apakah kita dekat dengan papa dan mama? Apakah kita bisa bercanda dengan mereka? Banyak anak-anak melihat papanya sungguh-sungguh sebe, setan besar. Ajus, ajudan syaitan. Banyak anak-anak menderita, ingin akrab, ingin canda, ingin baplo, ingin baku gara dengan papa dan mama. Dan kalau mereka tidak dapat di rumah, mereka akan cari di tempat lain. Anak-anak, orang tua diberikan Allah bagi kita. Maaf, Tuhan Allah tidak memberikan Jokowi untuk menjadi papa dan mamamu. Maaf, Tuhan Allah tidak memberikan imam besar turunan Nabi untuk menjadi orang tuamu. Tidak juga memberikan raja dan ratu Belanda untuk menjadi papa mamamu. Tapi papa mama yang ada padamu, itulah yang Tuhan berikan untukmu. Dia menjadi wakil Tuhan untuk kamu. Maka Tuhan minta, hormatilah orang tuamu. Sebaliknya orang tua, baik-baiklah, supaya pantas dihormati dan dihargai oleh anak-anakmu. Jadilah wakil Tuhan bagi anak-anakmu. Ketiga, apakah keluarga kita dekat dengan masyarakat, wilayah rohani, paroki, dengan gereja? Kira-kira apa kata tetangga tentang keluarga kita? Kalau kita wawancara ini rumah-rumah di sekitar kita, apa kata mereka tentang keluarga kita? Jangan-jangan komentar mereka, keluarga paling egois di dunia so itu. Aneh, tidak mau bergaul. Orang dulu-dulu bilang nyanda ada kompania, nyanda bakampung, tertutup. Saudara-saudariku, keluarga kudus bukan berarti tanpa salib. Keluarga kudus bukan berarti bebas dari air mata, dari penderitaan, dari kesulitan. Orang Inggris bilang, dalam sebuah keluarga ada 3 ring. Ring artinya cincin. Yang pertama, engagement ring. Ring pertunangan. Yang kedua, marriage ring. Ring perkawinan. Dan yang ketiga, suffering. Penderitaan. Yesus, Maria, Yosef juga mengalami suffering. Tantangan, salib, penderitaan dalam keluarga. Tapi mereka tetap kudus. Penderitaan mereka, cacat jiwa, dari Nazaret ke Bethlehem 120 kilo. Dalam keadaan hamil tua, naik keledai. Tidak ada tempat, palungan, busuk, bau, kotor. Menjadi tempat kelahiran. Ini semua suffering. Tapi dalam keadaan apapun juga, Yosef, Maria, dan juga Yesus dekat pada Tuhannya. Patuh dan taat pada Tuhan. Dekat satu sama lain. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Dan mereka bertiga juga, selain membangun kedekatan ke dalam, mereka juga dekat. Kita ada, kita jadi garam, kita jadi terang, kita jadi ragi, kita jadi kebaikan untuk dunia. Selamat pesta keluarga kudus. Mari kita berniat masing-masing, papa, mama, anak-anak.
buat sesuatu yang masih kurang, mulai dari diri sendiri. Kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dalam keluarga, kedekatan dengan dunia perutusan kita. Yesus, Maria, Yosef, kami ingin lebih dekat pada Tuhan. Kami ingin lebih dekat satu sama lain. Dan kami ingin lebih dekat pada sesama. Amin. Marilah saudara-saudariku bersama-sama kita membaharui pokok-pokok iman kepercayaan kita yang akan menjadi kekuatan dasar pendorong kita untuk menjadi keluarga Allah.